Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekanku semuanya. Apa kabar di hari ini? Hari yang masih di hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua kawan-kawan subscriber yang ada dimanapun saat ini Anda berada, baik yang dari segala penjuru ya, dari seluruh Nusantara. Yang ada di Malaysia rajin masuk komen, terima kasih rekan-rekanku yang ada di Malaysia. Mohon maaf lahir dan batin. Dan juga yang ada di Kalimantan, baik Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Samarinda, Pangkal Embun ya, semuanya mohon maaf lahir dan batin. Yang ada di Kepulauan Riau, ada di Tanjung Pinang, dan semuanya yang ada di Bandar Lampung, Sang Bumi Roai Jurai, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Baik, kali ini rekan-rekanku semuanya, ada beberapa rekan-rekan yang tanya masalah mengenai ingin melangkah ternak puyuh, masih banyaknya keraguan. Ya, kalau untuk ragu semuanya ragu ya, semuanya ragu. Kalau untuk masalah keraguan itu semuanya ragu. Jadi kalau untuk masalah puyuh ini gimana ya? Ya semuanya sebenarnya gini. Kalau tidak kita jalani kita tidak akan tahu. Kalau hanya kita dengar cerita, yaitu nanti hanya akan hanya akan membawa kita ke angan-angan terus ya, kalau tidak kita coba gitu. Jadi kalau untuk ternak puyuh sendiri ya semua usaha Mas ya, semua usaha Bang, semua usaha Pak, itu semuanya pasti ada kendala. Itu semuanya pasti ada rintangan. Itu semuanya pasti ada cobaan. Itu semuanya pasti ada permasalahan. Itu pasti ada. Pasti ada. Saya juga pribadi sekitar 8 tahun atau 9 tahun ya sudah di ternak puyuh. Kalau selama perjalanan ya jatuh bangun itu ada, dan itu pasti. Kami tetap mempertahankan. Sedang asiknya kita jalan, tahu-tahu telur turun, pakan naik gitu. Sedang asiknya jalan dengan harga yang stabil, dengan telur, dengan pakan, tahu-tahu pakan naik. Kayak seperti ini. Ini mau naik lagi kawan. Ini mau naik lagi. Jadi ya semuanya sudah menjadi gimana ya? Sudah menjadi kodratnya. Jadi kalau pakan naik, ya itu telur nanti pasti naik kawan. Telur itu nanti pasti akan ngimbangi naik. Jadi kalau untuk rekan-rekanku semuanya yang akan baru memulai usaha, ya silahkan saja. Semuanya itu gimana ya? Butuhnya keseriusan kita untuk melangkah untuk usaha. Tidak banyak kawan-kawan yang, ya banyak juga ya, yang sudah ternak puyuh tapi tutup gitu. Makanya kalau sering kali saya katakan, puyuh ini kalau kita jadikan usaha yang 100% kita di situ, itu ya sulit kawan. Sulitnya apa? Ya itu tadi, sedang asiknya berjalan kita dapat untung terus gitu. Tahu-tahu pakan naik. Kan otomatis ada perubahan ekonomi kita lagi. Otomatis ada perubahan di masalah harga, menyesuaikan telur lagi kan gitu. Jadi apalagi kalau kawan-kawan ini yang modalnya pinjem dari bank. Nah, ini kalau terlalu mengandalkan dari penghasilan dari ternak puyuh, pinjem mungkin puluhan juta ya, di atas 10 untuk modal. Terus kemudian kita angsuran mengandalkan dari puyuh. Kita kerja enggak, semuanya kita mengandalkan dari puyuh. Enggak ketemu Mas. Kita ternak puyuh ini kalau bisa untuk sampingan. Toh kita kerja juga nggak terlalu ini ya, tidak terlalu berat. Ya hanya ngasih makan, buangi kotoran, sudah kita tinggal pergi. Mungkin kalau air minum kan bisa kita pakai nipel, biar supaya agar supaya itu lebih mempercepat lagi dengan keadaan. Dan juga mungkin yang sudah berumah tangga, mungkin istrinya bisa ngasih pakan, ya bisa manen telur. Terus kita bisa kerja yang lain mungkin gitu, atau kerja bangunan, atau kita pun kerja serabutan, kita kerja buruh, itu bisa.
Tetapi kalau semuanya penghasilan itu mengandalkan dari puyuh, makan dari situ, angsuran salah satu bank dari situ, ya kita nggak ketemu, Mas. Itu nanti malah bisa jadi tutup. Banyak kawan yang seperti itu banyak. Di antaranya ya tutup-tutupnya kandang kan seperti itu. Karena apa? Ya kita kan angka kematian kita belum tahu. Terus telur ini kan stabilnya itu kan harganya sudah tahu stabil, tahu-tahu pakan naik, otomatis harga telur akan berubah lagi dan menyesuaikan naik gitu. Jadi kalau saran saya, kalau memang yang mau masuk, mau ternak puyuh, silahkan saja. Ya kita ya yakinkan saja dengan diri kita masing-masing bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Soal mau tutup, soal mau bangkrut, ya saya pernah juga, Mas. Saya pernah juga beberapa kali itu mengalami jatuh, ya itu pernah juga mengalami seperti itu. Istirahat 2 bulan, istirahat 1 bulan. Pernah juga, itu dulu, tapi dulu. Di masa saya mulai di pembibitan, itu alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Sudah ada sekitar 8 tahunan. Kalau soal tidak mendukungnya istri, itu di awal-awal tidak mendukung. Karena apa? Tidak ketemu hasil. Sudahlah, tutup saja. Kalau masih nomboi ya saya masih berpikir ya terus saja dah, kita memang belum ketemu hasilnya gitu. Kalau kita modalnya itu hanya modal pas-pasan, terus kita hanya belajar mencoba ya, itu ya kita ya mencoba juga akhirnya, nggak sampai terus-terusan gitu. Dimana nanti akan timbulnya peternak puyuh yang sejati. Nah disitulah nanti siapa yang akan bertahan. Diterpa dengan pakan naik, goyang lagi, terus turun lagi, kemudian seperti itu. Kalau berbicara awal modal ya semuanya pasti pas-pasan. Bermodalkan dari nol, dari bawah, dari kita nggak punya gitu. Tapi kalau yang mungkin keadaannya mau nekat, mau pinjem dari bank, ya itu silakan saja. Tetapi ya dikaji. Jangan sampai mengandalkan 100% dari penghasilan puyuh untuk membayar angsuran bank. Terus kemudian kita hari-hari masih dari situ. Dan kemudian kita makan dari situ, biaya hidup dari situ, bayar angsuran dari situ. Nggak ketemu, Mas. Meskipun populasi 1.000 atau 2.000, ya kita sulit juga untuk melangkah. Sulit juga, karena kan untuk peremajaan nantinya kita perlu modal lagi. Gitu. Nah mungkin rekan-rekan juga, ya kalau memang belum dicoba itu yang jelas ya kita masih mati penasaran ya. Untung apa tidak? Ada hasil apa enggak sih ternak puyuh gitu. Nah itu masih banyak ininya ya, masih banyaknya keraguan kalau kawan-kawan mau melangkah itu. Tapi kalau pengalaman saya dulu, itu di awal ya memang ya kita naik turun lah. Kadang pingin rasanya saya tutup, kok seperti ini, nggak ketemu hasil gitu. Cuman itu cerita dulu. Tapi kalau untuk saat ini ya sudah lumayan, alhamdulillah ada hasil gitu. Apapun pekerjaannya, kalau kita tekuni, kalau kita jalani, kalau kita rawat dengan benar, dengan baik-baik, ya saya rasa akan membuahkan hasil. Tidak akan mungkin tidak gitu. Jadi rekan-rekanku semuanya yang mungkin masih ragu, ya pertimbangkanlah. Kalau untuk ternak puyuh memang ujiannya banyak, ya. Naik turunnya harga itu banyak. Tetapi balik-balik lagi ke situ. Memang yang namanya kita usaha tidak ada kendala, kawan. Pasti semuanya ada kendala. Baik peternak besar maupun peternak kecil. Saya yakin peternak besar juga awalnya dari kecil. Awalnya dari merangkak dulu, belajar tegak dulu, belajar berdiri dulu, belajar jalan, baru belajar berlari. Seperti itu, kawan. Nggak mungkin kita tahu-tahu tegak kandang, usaha langsung berlari, itu kayaknya nggak mungkin ya. Kita harus merangkak dulu, harus meraba dulu, harus melihat pasar dulu seperti apa. Nggak bisa juga, ternak puyuh enak kayak Pak Edi enak. Ya nggak juga, kita juga ada kendala-kendala, Mas, di belakangnya. Enak itu di sekarang yang kita sudah ketemu hasilnya, yang sudah ketemu untungnya, yang sudah ketemu strateginya. Nah itu baru kita
boleh dikatakan itu sudah agak sedikit kita lebih maju daripada kemarin. Jadi begitu kawan. Kalau berbicara masalah sukses ya, sukses itu yang seperti apa saya sendiri juga belum paham ya. Mungkin yang dikatakan sukses itu kalau kita sudah berhasil mencapai apa yang kita tuju ya mungkin itu sukses ya. Mungkin itu kita bisa di situ. Nah jadi rekan-rekanku semuanya yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe, terima kasih kami ucapkan. Subscriber kita yang dari mana-mana, dari Bandung, dari semuanya, saya mengaturkan ribuan terima kasih. Sekali lagi buatnya rekan-rekan yang mungkin mau mencoba ternak puyuh ya silahkan saja. Mau bertanya ya silahkan saja. Kalau yang dekat di Jambi mau belajar ke kandang, lihat-lihat ya silahkan ya. Dengan senang hati kita bisa bantu kalau memang mau belajar ke kandang. Tetapi ya resiko ke depan kita ternak puyuh seperti apa ya, namanya usaha pasti ada kendala. Tidak kok kita mulus terus itu tidak, pasti kita ada kendala. Ya buatnya rekan-rekanku semuanya, kalau memang mau usaha yakinkan dirimu, kuatkan mentalmu ya. Jangan sampai kita hanya 2 bulan 3 bulan terus tutup ya. Kuatkan mentalmu dulu, hadapi semua rintangan, selesaikan setiap apa yang menjadi permasalahan di kandang ya. Rekan-rekanku terima kasih. Kurang lebih mohon maaf ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.